Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk tugas evaluasi, sudah saya tutup ya. Ditutup per saat ini apa namanya eh, evaluasi ini kita bahas, berarti automatically sudah ditutup tugasnya. Jazakumullah khairan yang sudah mengirimkan. Nanti saya tulis nanti siapa aja yang sudah mengirimkan. Nah, yang kemarin belum saya buka memang sengaja. Soalnya kenapa? Karena saya menunggu yang lain ngirim dulu sampai batas waktu terakhir, yaitu pembahasan materinya, yaitu hari ini. Dan insya Allah hari ini akan saya tulis siapa yang sudah dan siapa yang belum. Kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan hajrun jamila. Ya, kemarin hajrun jamila itu adalah meninggalkan atau menghajar, mendiamkan dengan baik tanpa ada celaan. Itu udah cukup, itu aja tuh. Atau meninggalkan dengan baik gitu doang, cuma nggak apa-apa. Atau menghajar dengan baik tanpa ada celaan, tanpa ada cacian. Ya udah, biarin aja. Kemudian macam-macam bentuk kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ini yang paling susah. Terus kemudian yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang paling mudah adalah sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, wa mahilhum qalila, artinya biarkanlah sebentar lagi, atau tangguhkanlah barang sebentar. Nah, suruh biarin aja, nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang urus. Nah, itu jawaban dari ketiga soal tersebut. Insyaallah mudah ya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya inna arsalna ilaikum rasulan. Langsung ke tafsirnya aja ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengirim kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Nah, yang menjadi saksi atas kalian. Saksi terhadap apa yang kalian lakukan, atas apa yang kalian kufuri, dan atas apa yang kalian maksiati. Nah, kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami dahulu mengirim Fir'aun seorang rasul atau 2 orang rasul. Nah, yang menjadi saksi atas kekafiran dari Fir'aun. Nah, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Fa'asa Fir'auna rasula. Maka tatkala rasul itu memberikan peringatan kepada Fir'aun, maka Fir'aun fa'asa Fir'auna rasula. Dan Fir'aun memaksiati rasul tersebut, mendustakan Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu ahdahu wabila. Dan atas itu maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengadab mereka atau mengadab Fir'aun dengan adaban yang ahdan wabila, dengan dahsyat. Ditenggelamkan Fir'aun dan tentaranya ke tengah laut, dan diangkat jasadnya Fir'aun, itu diawetkan agar menjadi ibroh bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sampai sekarang jasad Firaun ini masih ada, tersimpan di museum di negara Mesir. Dan orang-orang bisa melihat bagaimana orang yang dahulu mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku sebagai Tuhan, ternyata dia sudah mati dan menjadi tontonan banyak orang. Nah, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Nah, bagaimana engkau akan menyelamatkan diri? Fakaifa tattaquna in kafartum, jika kalau mau kafir, yauma yaj'alul wildana shiba, di suatu hari, nah, yaitu hari kiamat, yaj'alul wildana shiba, yang anak-anak menjadi putih rambutnya karena
saking dahsyatnya pada hari itu. Nah, inna zalzalata syai'un adim. Sesungguhnya gempa pada saat itu adalah gempa yang sangat hebat. Nah, orang-orang terlihat seperti orang yang mabuk. Walakin Nabi Sukaro, sesungguhnya tapi mereka itu tidak mabuk. Dan kau melihat orang-orang yang menyusui, melempar bayinya, dan orang yang mengandung gugur kandungannya. Orang yang di sini disebutkan hari di sebagaimana anak-anak berubah menjadi putih rambutnya atas kedahsyatan yang terjadi pada hari tersebut. As-sama umum fatirumbih. Dan kemudian naam langit munfatir berantakan, pecah karena kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Karena wa'duhu maf'ula, dan janji Allah wa'duhu, janji maf'ula, pasti akan terlaksana. Naam, tidak mustahil, pasti akan terlaksana. Inna hadhihi tadzkir, sesungguhnya ini adalah peringatan. Naam, ayat-ayat ini tentang berita-berita orang-orang atau berita-berita orang kejadian yang akan datang tentang hari kiamat ini merupakan tadzkirah, peringatan. Dan berita-berita atau ayat-ayat tentang azab-azab yang dahulu dilakukan oleh orang-orang sebelum kita ini juga tadzkirah, peringatan. Naam, bagi siapa? Bagi orang-orang yang membacanya, yang mentadabburinya. Faman sya'at takhadha ila rabbi sabil, maka barang siapa yang ingin mengambil jalan. Naam, barang siapa yang menginginkan nasihat, mengambil manfaat, hendaknya dia mengerjakan ketaatan dan ketakwaan sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, faedah dan kesimpulan dari ayat ini yang pertama, sesungguhnya nikmat terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diutusnya para rasul. Itu termasuk salah satu nikmat yang paling besar. Yakhruju minad dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan, kesesatan menuju cahaya. Ini patut kita syukuri, kita lahir di zaman turunnya Nabi Muhammad SAW, bukan zaman jahiliyah. Yang kedua, Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas yang perbuatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur terhadap seruannya. Yang ketiga, bermaksiat dan mendustakan Rasul mewajibkan datangnya azab. Entah itu azabnya segera maupun ditunda. Ya hujan jadi banjir terus ada, enggak hujan kekeringan ada. Jadi ini mungkin bisa jadi ini karena kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Sebagaimana Fir'aun dan kaumnya ketika mereka bermaksiat dan mendustakan terhadap kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, di antara dahsyatnya kengerian hari kiamat yang menimpa pada manusia adalah menjadikan anak-anak kecil tuh rambutnya beruban. Saking dahsyatnya. Yang kelima, di antara kengerian dari hari kiamat adalah pecahnya langit. Langitnya pecah, meruntuhkan apa yang ada di atas sana. Meteor-meteor berjatuhan, bintang-bintang berguguran. Ini hal yang sangat mengerikan. Kalau untuk melihat di film-film itu, ada film itu, film tentang bencana itu, meteor jatuh, ngeri. Apalagi nanti langitnya semuanya pecah dan apa yang dia bawa menimpa di bumi. Dan yang terakhir, apa yang disebutkan dari keadaan dan menakutkan dari azab ini adalah merupakan tadkirah, nasihat dan peringatan bagi orang yang memiliki hati, yang bisa mengambil manfaat nasihat dan mengambil jalan kepada Rabb-Nya dengan mengerjakan ketaatan. Itu semuanya adalah tadkirah, peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil manfaat atas apa yang dia baca di Al-Quran. Insya Allah ayat ini antum sudah hafal ya. Tapi apakah antum bisa mengambil manfaat dari apa yang ayat yang antum baca?
itulah yang menjadi nah, hal yang paling penting, yang paling urgent di samping hanya menghafal saja. Nah, tingkatan menghafal itu tingkatan yang nah, belum bisa dibanggakan. Antum jangan bangga dengan hafalan antum, karena bisa jadi hafalan itu menjadi bumerang bagi antum. Antum sudah menghafalnya tapi antum tidak bisa mengambil manfaat. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang diberikan ilmu itu tapi naam tidak bisa mengemban ilmunya, itu sebagaimana dia adalah seperti keledai yang dia memikul kitab-kitab. Nah, buat apa keledai memikul kitab? Nggak bisa ngambil manfaat. Dia punya ilmu, punya di punggungnya banyak ilmunya, ada kitab yang dia bawa, tapi ternyata dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Maka setiap pagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.